data tentang entitas kolom dan kolom menyimpan. Atribut mendeskripsikan entitas tersebut. Agar sebuah tabel disebut rasional, ada aturan yang harus dipenuhi, yaitu setiap sel harus berisi satu nilai nama dan kolom itu harus unik. Urutan baris atau kolom tidak penting dan tidak boleh ada baris yang identik. Nah, selanjutnya modul itu menekankan peran key, yaitu kunci, digunakan untuk mengidentifikasi baris dalam tabel. Ada berbagai jenis key seperti unique key, non-unique key, dan composite key, candidate key, dan primary key. Nah, selain itu dikenal juga sebagai surrogate key, yaitu angka unik buat sistem yang sering digunakan untuk menggantikan composite key agar lebih sederhana. Hubungan antara tabel dijelaskan melalui for key yaitu primary key dari satu tabel yang ditempatkan di tabel lain. Kemudian di sini secara keseluruhan modul itu menekankan bahwa rasional model adalah fondasi dari sistem modern. Dengan memahami entitas, tabel, key, hubungan, fungsional dependensi, dan IRD, kita dapat merancang database yang terstruktur dan mendukung kebutuhan organisasi. Kemudian kita masuk ke modul week 3 yaitu R translation. Nah, di sini R translation ini sangat penting. Di sini menjelaskan tentang representasikan hubungan antara satu banding satu dalam satu banding satu. Dalam kasus ini, kunci dari salah satu tabel ditempatkan sebagai for key di tabel lain. Tidak masalah tabel mana yang menerima for key karena hubungan tidak terjaga. Contohnya adalah hubungan antara employee dan locker. Nah, selanjutnya untuk hubungan 1 ke n prinsipnya sama, tetapi for key selalu ditempatkan di sisi many. Nah, misalnya hubungan antara departemen dan employee. Setiap karyawan hanya bekerja di satu departemen, tetapi satu departemen dapat memiliki banyak karyawan. Untuk hubungan many ke many, bahwa harus dibuat tabel yang disebut interaction relation. Nah, tabel seperti yang di R translation, kita buatkan tabel satu lagi dikarenakan hubungan antara keduanya itu many ke many. Nah, hubungan antara di sini dibuatkan hubungan antara employee dan skill yang menghasilkan tabel employee skill. Nah, selain itu modul itu membahas sebagai recursive relation, yaitu hubungan sebuah entitas dengan dirinya sendiri. Aturan sama dengan hubungan biner untuk 1:1 dan 1 banding 1 dan n. 1:n digunakan for case, sedangkan untuk many ke many dibuatkan tabel perantara. Contoh yang diberikan adalah hubungan employee yang mengelola employee lain. Nah, di sini secara keseluruhan modul tersebut telah menegaskan bahwa data translation adalah jembatan paling penting antara desain konseptual dan implementasi. Dengan menguasai teknik ini, mahasiswa atau kami dapat memastikan bahwa hubungan antara entitas dalam ERT terjaga dengan baik dan baik ketika diterapkan dalam sistem relasional. Nah, kemudian masuk ke normalisasi. Di sini normalisasi itu dilakukan untuk mengurangi redundansi data yang mencegah terjadinya anomali saat melakukan operasi seperti update, insert, dan delete. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa normalisasi adalah proses bertahap yang dilakukan melalui beberapa level. Pada setiap level semakin mengurangi redundansi, tetapi membuat operasi basis data sedikit lebih kompleks. Biasanya setiap level semakin mengurangi. Biasanya proses normalisasi berhenti pada truth normal, yaitu 3NF, karena sudah cukup menjamin integrasi data.
Konsep utama yang mendasari normalisasi adalah fungsional dependensi, yaitu hubungan antara atribut di mana suatu atribut menentukan atribut lain, di mana suatu satu suatu atribut menentukan atribut lainnya. Misalnya, nomor lisensi menentukan identitas seorang secara unik. Tahap pertama adalah first normal atau 1NF. Pada tahap ini, tabel biasanya bebas bebas dari data yang berulang. Nah, seperti yang aturan tadi yang di nomor 3, yang di nomor 4 dalam soal tes tadi, kalau peraturan 1NF itu dia tidak boleh ada data yang berulang dalam satu kolom. Nah, kemudian kita masuk ke 2NF. Nah, di sini tidak boleh ada partial dependency, yang artinya tidak boleh ada data yang bergantung sebagian. Nah, seperti yang tadi dapat kita lihat di tabel ini, sini terdapat partial dependency, yaitu P001 tidak selalu A02. Nah, kadang dia juga A05. Dan begitu juga P002, kadang dia A02 dan A05. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini, kemudian masuk kepada 3NF. Pada tahap ini tidak boleh ada bergantungan pada atribut non-key. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat tadi, di sini ini tidak ada primary key-nya, tapi setiap NP50 Jupiter Silalahi. Nah, di sini bergantung Jupiter, nama pemilik bergantung kepada nomor kepemilikan. Tetapi dari yang kedua ini tidak ada yang menjadi primary key-nya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini dan dapat disimpulkan kita dapat membangun sistem yang lebih terstruktur, konsisten, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi tanpa menimbulkan masalah integrasi data ketika kita sudah membuat 1NF, 2NF, dan sampai 3NF. Nah, kemudian di sini yaitu week 6 membahas tentang DDL. Nah, DDL merupakan bagian dari SQL yang berfungsi membuat, mengubah, menghapus objek-objek dalam database. Nah, seperti tabel relasi serta berbagai jenis constraint-nya. Pada awalnya dijelaskan bahwa SQL bukanlah bahasa pemrograman penuh, melainkan data sublanguage yang terdiri dari dua bagian utama. DDL mendefinisikan struktur database dan DML untuk manipulasi serta pengambilan data. Nah, dapat disimpulkan bahwa DDL itu tempat membuat dari suatu data. DDL itu tentang membuat table ataupun database. Sedangkan DML itu tentang bagaimana kita memasukkan data, mengupdate, mendelete. Nah, di sini dan dapat kita apakan secara modul modul itu dapat menekankan bahwa DDL adalah fondasi dalam implementasi data dengan memahami tipe data, foreign key, primary key, serta memahami tentang create, alter, dan drop. Ketika kita sudah mengetahui ini, kita dapat merancang struktur database yang lebih konsisten, terkontrol, dan siap digunakan untuk dalam sistem informasi. Nah, dalam DDL untuk mendefinisikan struktur database dan DML untuk menuliskan data, tipe data standar yang bisa kita tipe data standar SQL yang bisa kita gunakan seperti char, varchar, integer, small integer, numeric, real, float, date, dan time, dan timestamp. Nah, selain itu dibahas pula nilai khusus nul serta aturan bahwa atribut yang menjadi primary key tidak boleh bernilai nul dan harus unik. Nah, kemudian bisa kita masuk ke dalam DML-nya. Di sini dapat DML itu data manipulation language, yang dimana ini disusun sebagai panduan praktis memahami bagaimana SQL digunakan dalam mengelola data. Narasi biasa dibayangkan seperti sebuah perjalanan dari langkah paling dasar menambahkan data hingga mengelola data, menyaring dan menampilkan informasi dengan cara yang lebih kompleks. Nah, pertama
Modul itu memperkenalkan bahwa tiga perintah inti dari DML, yaitu insert, update, dan delete. Nah, insert digunakan untuk menambah data, update digunakan untuk mengupdate sebuah data, dan delete digunakan untuk menghapus data. Nah, kemudian di sini perintah itu adalah fondasi karena kemampuan mengubah, menambah, dan menghapus sebuah database tidak akan pernah dinamis. Nah, selain itu, selain itu modul tersebut membawa kita kepada dunia query atau select. Nah, disinilah SQL menjadi alat eksplorasi dengan select. Nah, seperti kita bisa menarik data sesuai dengan kebutuhan, baik seluruh tabel maupun hanya kolom tertentu. Kondisi tambahan seperti where, stick, dan operation logika, yaitu and, or, dan atau not. Nah, membuat pencarian lebih tajam. Misalnya kita dapat menampilkan data hanya siswa kelas 1A atau menghitung usia siswa dengan fungsi penghitungan tanggal. Nah, dalam modul ini menutup dengan display order, yaitu baik cara mengurutkan hasil query yang lebih terstruktur dengan query by. Kita dapat menampilkan mahasiswa berdasarkan nama, kelas, dan distrik, baik secara ascending maupun descending. Nah, secara keseluruhan modul tersebut menjelaskan bagaimana SQL DML bukan hanya sekedar perintah teknis, tetapi sebuah bahasa komunikasi dengan data. Dari menambahkan informasi, memperbarui, menghapus, hingga menyaring, mengelompokkan, dan mengurutkan sebuah data. Nah, semuanya membentuk alur logis yang membuat data menjadi lebih bermakna dan siap pakai untuk menganalisis, mengambil keputusan. Nah, baik Bu, sepertinya cukup sampai di sini saja tentang penjelasan saya. Terima kasih.